Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala syukur bagi Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Kemudian kita juga mendapatkan nikmat sempat dan juga nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Bapak dan juga anak-anak sekalian dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat meskipun masih keadaan pembelajaran online. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan terhadap Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Kemudian marilah kita membaca basmalah dan juga membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Gimana anak kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kemudian Bapak juga mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa presensi sebelum menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk presensi dilakukan secara online, untuk link ataupun Google Form-nya sudah Bapak share di WA group masing-masing. Kemudian sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin merefresh pemikiran kalian bahwa hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang baru. Yang mana yang baru itu Bapak ibaratkan seperti kalian itu seperti kalian naik pendidikan ke jenjang berikutnya. Ketika kalian berada di SMP ataupun sekolah menengah pertama, ketika kalian beranjak memulai masa dewasa, nanti kan ada masa dewasa akhir itu pada kalian ketika di SMA ataupun SMK sederajat. Jadi kalian nanti akan mengetahui hal-hal baru ataupun kultur baru yang ada di SMK tetapi belum ada di SMP, yang mana nanti ini akan berkaitan dengan materi kita. Bapak ibaratkan seperti kalian itu naik ke jenjang berikutnya ketika melanjutkan pendidikan. Kemudian Bapak juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu semangat ya, meskipun pembelajaran masih online ataupun melalui video pembelajaran. Bapak harap kalian tetap semangat. Kemudian Bapak akan menjelaskan ataupun memberikan beberapa sedikit dari peta konsep yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai kepercayaan ataupun agama yang dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam itu datang. Ini ada 3 poin penting, yang mana 3 poin penting ini adalah 3 agama yang ada sebelum Islam itu datang. Yang pertama itu adalah sebelum Islam datang itu masyarakat di Madinah itu menganut sistem kepercayaan pagan, yang mana ini sistem kepercayaan nenek moyang ataupun agama pertama ataupun agama asli yang ada di masyarakat yang dianut oleh masyarakat Madinah, yang mana sistem kepercayaan ini merupakan sistem kepercayaan yaitu percaya akan benda-benda dan juga sifat-sifat yang memiliki kekuatan yang sangat besar seperti bulan, bintang, pohon, batu, dan juga patung. Kemudian sistem pagan ini tidak jauh berbeda dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh kafir Quraisy yang ada di Mekah, yaitu percaya akan kekuatan berhala ataupun patung itu sendiri. Kemudian itu adalah sistem kepercayaan yang pertama yang mayoritas masyarakat Madinah itu anut, yaitu agama pagan. Kemudian yang kedua itu agama pagan hilang ataupun eksistensinya itu hilang seketika ketika agama ataupun kaum Yahudi itu datang di abad pertama dan juga kedua dengan kaum pendatang yaitu yang sangat banyak, yang mana ada 4 bani
yang besar, yaitu Bani Koinuko, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga Bani Ghatafan. Keempat bani ini merupakan bani-bani besar yang ada di kaum Yahudi ketika itu hijrah ke Madinah, yang mana agama Yahudi ini akan menjadi agama mayoritas yang ada di Madinah, menyingkirkan agama ataupun sistem kepercayaan pagan sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga itu adalah adanya bangsa Nasrani ataupun kaum Nasrani yang masuk ke Madinah pada abad keempat sebagai utusan dari Kekaisaran Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani itu sendiri, untuk melawan eksistensi ataupun dominasi dari kaum Yahudi yang ada di Madinah. Akan tetapi kaum Nasrani ini akan menjadi kaum minoritas yang ada di Madinah dengan satu bani yang menjadi bani yang besar di agama Nasrani, yaitu Bani Nadir. Untuk bani dari Bani Nasrani ini adalah Bani Najran, bukan Bani Nadir ya, maaf. Kemudian kita akan masuk pada kondisi sosial yang ada di kota Madinah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai kondisi sosial yang ada di masyarakat Madinah sebelum Islam masuk ya. Yang pertama itu sudah ada di PPT, yang mana yang pertama itu kota Yasrib letaknya itu sangat strategis karena berada di jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan juga Syam ataupun Syria di utara. Yang mana kota Yasrib ini ataupun kota Madinah ini merupakan jalur perdagangan antara kedua negara tadi ataupun kedua bangsa tadi, bangsa Yaman dan juga bangsa Syam ataupun Syria. Kemudian yang kedua itu kondisi wilayah memiliki tanah yang sangat subur yang dijadikan oleh masyarakat Madinah itu sebagai pusat ataupun pekerjaan yang berjenis pertanian dan juga perkebunan, yang mana kondisi ini merupakan pertanian dan juga perkebunan nanti akan menjadi salah satu hasil ekonomi terbesar yang ada di kota Madinah. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Madinah seperti masyarakat kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang mana kondisi sosial ataupun kemasyarakatan yang ada di Madinah itu tidak jauh berbeda dengan masyarakat kafir Quraisy, yang mana adanya peperangan setiap saat karena adanya perselisihan. Kemudian peperangan ini selain adanya perselisihan ataupun perbedaan pendapat, juga peperangan disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan yang ada di kota Madinah, sehingga meskipun sistem kondisi sosialnya itu letaknya strategis, kemudian memiliki tanah yang subur, kemudian menjadi pusat pertanian dan juga perkebunan, di sisi lain ada juga kondisi sosial yang sangat ekstrim sekali, yang sama seperti kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang mana adanya peperangan ataupun perebutan kekuasaan setiap saat yang ada di kota Madinah antar kaum ataupun golongan yang ada di kota Madinah. Baiklah, kita masuk pada pembahasan mengenai kondisi ekonomi sebelum Islam datang yang ada di kota Yasrib ataupun kota Madinah. Kita tadi kan sudah membahas mengenai kepercayaan ataupun agama, kemudian kondisi sosial, yang mana kondisi sosial ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat Mekah ataupun kafir Quraisy, yang mana adanya perebutan kekuasaan, yang mana jalurnya itu jalur peperangan ataupun pertikaian antar golongan. Ditambah lagi pada masyarakat Madinah sendiri kan ada bangsa Arab, asli Arab, yang mana yang dahulunya itu sistem kepercayaan itu agama pagan, dan juga non Arab yang mana adanya agama pendatang
agama pendatang ataupun kaum pendatang, yang mana itu kaum Yahudi dan juga Nasrani. Kedua kaum ataupun kaum Arab dan juga non-Arab ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, sehingga gampang sekali bagi mereka untuk melakukan pertikaian ataupun perselisihan, bahkan peperangan antar golongan. Kemudian kita masuk pada kondisi ekonomi yang ada di masyarakat Madinah. Yang pertama itu adalah sumber ekonomi yang paling utama, yakni masyarakat Madinah itu tetap berternak ya. Sumber ekonomi utama itu tetaplah berternak. Kemudian yang kedua itu akan tetapi selain beternak, sumber ekonomi lain yang menonjol yakni dari hasil pertanian dan juga perkebunan, yang mana sudah Bapak jelaskan tadi pada kondisi sosial, yang mana kondisi sosial dari kota Madinah itu merupakan kota yang sangat strategis di jalur perdagangan. Kemudian yang kedua itu tanahnya sangat subur untuk pertanian dan juga perkebunan itu sendiri. Kemudian kondisi ekonomi yang selanjutnya itu adalah tanah yang subur di kota Madinah dimanfaatkan menjadi pertanian dan juga perkebunan yang memiliki komoditas ataupun hasil utamanya itu kurma, anggur dan juga gandum. Itu adalah komoditas yang ada di kota Madinah, merupakan hasil utama ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat Madinah itu sendiri. Kemudian meskipun adanya tanah yang subur, kemudian adanya kurma, adanya anggur dan juga gandum, ada juga komoditas lain yaitu bahan pangan yang dibuat oleh pabrik-pabrik dari pemiliknya itu dari kaum Yahudi, yang mana bahan pangan kemudian bahan kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh pabrik-pabrik dari kaum Yahudi ini, yang mana pabrik dari kaum Yahudi ini merupakan pabrik-pabrik yang pemiliknya itu adalah Bani terkaya yang ada di Madinah, yaitu Bani Koinuko, yang mana memiliki beberapa toko ataupun pabrik-pabrik yang memproduksi bahan pangan. Toko-tokonya itu kebanyakan itu adalah toko-toko minyak wangi yang ada di Madinah, yang mana ini akan menjadi sumber pendapatan utama, yaitu sumber pendapatan yang paling besar oleh kaum Yahudi, yang mana letak dari Madinah sendiri itu merupakan letak yang sangat strategis di jalur perdagangan antara Yaman dan juga Syam. Kemudian kita akan lanjut pada kondisi politik yang ada di Madinah sebelum Islam itu datang. Selanjutnya yaitu kondisi politik yang ada di kota Madinah itu sendiri, yang mana kondisi politik ini akan berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan yang ada di kota Madinah, yang mana sistem pemerintahan ataupun sistem politik yang ada di kota Madinah ini ada satu pembahasan yang merupakan inti pokok dari kondisi politik dari kota Madinah itu sendiri. Yang ada satu inti pokok ini merupakan di kota Yasrib ataupun kota Madinah tidak memiliki sistem politik yang mutlak ataupun seperti negara-negara pada saat ini, yang mana adanya presiden yang berkuasa dipilih oleh masyarakat itu tidak. Tetapi pada skala itu kota Yasrib ataupun Madinah itu memiliki sistem politik pemerintahan yang mana Bapak bisa sebutkan itu kaum terkuat maka akan memiliki kekuasaan dalam sistem politik pemerintahan, yang mana kondisi politik ini akan menyebabkan peperangan antar kaum, antara non-Arab dan juga Arab, baik itu Arab dengan Arab, kemudian non-Arab dengan non-Arab, antar bani. Intinya itu antar bani akan saling berebut kekuasaan melalui peperangan dan juga pertikaian. Kemudian pada sejarahnya di kota Yasrib ataupun Madinah ini, bangsa ataupun kaum yang memiliki kekuasaan penuh atas Madinah itu adalah suku asli dari Madinah, yaitu suku Amalikoh, merupakan suku asli yang ada di kota Madinah sebelum sistem politik pemerintahan itu direbut oleh kaum Yahudi, yang mana menjadi kaum mayoritas yang ada di kota Madinah sebelum Islam datang. Akan tetapi setelah Islam datang,
Islam memiliki pendukung yang sangat banyak karena Islam sendiri dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga pendukungnya itu adalah orang-orang Arab meskipun itu orang-orang non-Islam. Dan akan tetapi orang-orang non-Islam dari bangsa Arab sendiri itu akan beralih agama ke agama Islam dan akan menjadi agama mayoritas yang ada di Madinah di samping dari agama Yahudi itu sendiri. Jadi intinya sistem politik yang ada di Madinah itu merupakan sistem politik yakni kaum terkuat maka kaum itulah yang akan berkuasa pada sistem politik pemerintahan yang ada di Madinah. Baiklah, kita akan membahas mengenai strategi ataupun pola dakwah Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan Islam di Madinah ataupun periode Madinah. Langsung saja, ada 5 poin penting yang ada pada pola ataupun strategi dakwah Nabi Muhammad itu sendiri. Yang pertama itu adalah membangun masjid untuk pusat kegiatan keagamaan dan juga pendidikan, yang mana masjid ini masjid yang akan dibangun di Madinah, yang mana posisi dari masjid, letak dari masjid yang akan dibangun ini tepatnya itu di bawah dari unta Nabi Muhammad yang berhenti. Itu adalah rumah dari 2 anak yatim yang mana itu akan tanahnya akan dibeli dan akan dibangun masjid oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj, yang mana kedua suku ini adalah suku besar Arab, suku besar bangsa Arab yang ada di Madinah, yang mana kedua suku ini merupakan suku yang diadu domba oleh kaum Yahudi, yang mana kedua suku ini akan melebur menjadi satu yang akan menjadi kaum ataupun Bani Ansor yang akan menolong kaum Muhajirin ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah. Kemudian mempersatukan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, yang mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini akan menjadi kaum yang sangat kuat yang ada di Madinah, yang akan mengalahkan ataupun menggeser posisi kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian yang keempat itu adalah penanaman nilai-nilai moral dalam setiap individu masyarakat Madinah, yang mana belum sukses dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Mekah, karena pada Madinah sendiri ini faktornya sangat banyak. Salah satunya ada keluarga Nabi yang ada di Madinah, sehingga nilai-nilai moral akan lebih mudah ditanamkan pada masyarakat Madinah karena sebelumnya sudah memiliki sistem kepercayaan, yaitu sistem agama Yahudi yang memiliki satu poin utama, yaitu kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir itu adalah membentuk tatanan masyarakat dengan membuat sebuah konstitusi yang mengikat semua kaum, yang mana itu adalah piagam Madinah yang akan mengatur sisi kehidupan baik itu kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan juga kaum yang lain yang ada di Madinah, sehingga akan terciptanya tatanan masyarakat yang damai, tidak adanya peperangan antar kaum. Itu adalah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu piagam Madinah. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Intinya kesimpulannya ada beberapa kondisi yang kita perlu ketahui ketika agama Islam itu datang ke Madinah, yaitu kondisi kepercayaan yang berbeda, kemudian kondisi sosial, kemudian kondisi ekonomi dan juga politik masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Kemudian ada pula kita juga membahas pola dakwah ataupun strategi Nabi Muhammad, ada 5 poin tadi. Kemudian Bapak juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, kemudian selalu semangat dalam belajar. Kemudian Bapak akan kasih kalian tugas. Nanti untuk tugasnya itu tidak jauh berbeda, yaitu tentang kalian itu akan membuat mind mapping ataupun catatan kecil untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti untuk informasi tugas akan Bapak share di grup
Jadi kita akan bertemu minggu depan dengan pembahasan tidak jauh berbeda dengan pembahasan kali ini. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.